wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamza syakirin, hamza yuwafiqu ni'mah. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Pujianto SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Garunglor, tidak lupa kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Garunglor yang saya hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan syafaatnya pada hari ini, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif. Yang kedua, sholawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara akan membacakan acara dari acara nanti. Yang pertama pra-acara, yang kedua pembukaan, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup. Menginjak acara yang pertama, pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada petugas kami persilakan. Kepada Bu Ayu kami persilakan untuk hadirin dimohon. Hiduplah Indonesia ya Tuhan, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali untuk menginjak acara yang selanjutnya, yaitu pembukaan. Marilah acara kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Pujianto SPDSD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada Bapak dan Ibu keluarga besar SD Negeri 2 Garunglor yang saya hormati, yang pertama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa mengikuti kegiatan diseminasi dari Ibu Tri Handayani SPD dan Ibu Fendi Yunianti SPD.
Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang akan berikan syafaatnya kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk umat yang berhak mendapat syafaatnya nanti di yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya selaku yang dituakan yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Kita belajar bersama tentang penerapan budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Tri Handayani SPD dan Ibu Fendi Yunianti SPD. Yang kedua kalinya, ucapan terima kasih saya haturkan kepada Ibu Tri Handayani telah mau membagikan ilmunya, pengalamannya tentang penerapan budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar, baik, tidak ada halangan suatu apapun, yang nantinya materi yang disampaikan saya beserta teman-teman bisa mengerti, bisa memahami, harapannya bisa menerapkan di sekolah kita, sehingga sekolah kita menjadi sekolah yang ramah anak, sekolah yang bisa membentuk karakter yang baik, karakter yang jujur, anak-anak kita menjadi anak yang bertanggung jawab. Itu semua bisa terlaksana jika pembiasaan budaya positif di sekolah kita berjalan dengan baik. Itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tetapi itu bisa kita laksanakan secara bersama, secara konsisten. Semuanya harus bersatu, semuanya harus kompak untuk mendukung tercapainya penerapan budaya positif di sekolah kita. Harapan nanti setelah kegiatan ini selesai, semuanya Bapak Ibu semuanya bisa tidak hanya mengerti, tapi bisa memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah kita. Banyak kegiatan yang berhubungan dengan budaya positif, nanti harapannya anak-anak kita itu memiliki potensi kemampuan dari dalam, kemampuan intrinsik untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti akan termotivasi. Karena termotivasi dari dalam, otomatis merasa tidak tertekan. Mereka akan nyaman, mereka akan bahagia ketika belajar di SD negeri kita, SD negeri 2 Garulor. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf banyak kesalahan kekurangan saya beserta teman-teman dalam mendukung kegiatan ini, kami mohon maaf. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sedikit mohon maaf sekali lagi. Saat ini billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Pujianto yang memberikan motivasi bagi kami semua. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara inti tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Tri Handayani SPD. Kepada Bu Tri Handayani SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Garulor yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Garulor yang saya hormati pula, terima kasih atas waktu dan bersedianya Bapak Ibu Guru mengikuti diseminasi kami tentang budaya positif. Ini langsung saja Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai atau keyakinan yang baik yang berkembang di sekolah sehingga membentuk karakter murid dan guru.
Yang pertama, jadi di disiplin positif itu kita ada konsep-konsepnya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kita akan belajar konsep budaya positif di sini. Cobalah buka ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu membayangkan bahwa Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu itu perlu menjaga benda tersebut di tangan sekuat tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan. Kemudian mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan, boleh membujuk, menghardik, atau mengintimidasi, memarahi ya. Jadi Bapak Ibu kepala betul-betul dijaga kuat ya. Kemudian yang kepalan tangannya satunya berusaha membuka kepalan tangan yang satunya lagi ya. Kemudian silahkan dihardik. Kemudian yang tangan A itu menghardik yang tangan B sekuat tenaga, jangan dilepas. Sudah dibayangkan Bapak Ibu? Atau yang tangan B itu membuka kepalan tangan Anda, yang tangan B itu dibuka atau tidak? Tidak. Mengapa? Apa alasan Bapak Ibu membuka kepalan tangan Anda? Berarti sudah dibuka yang tadi betul-betul dijaga, kemudian dibuka. Mengapa? Mengapa alasannya? Karena dihardik tadi. Atau apakah Bapak atau Ibu menutup lagi kepalan tangan Anda? Tadi sudah dibuka karena dihardik. Ya, apakah ditutup lagi ya? Oke. Mengapa Anda menutup lagi? Bapak Ibu, mengapa ditutup lagi? Tadi sudah dibuka, kenapa ditutup lagi? Hal yang penting. Karena ada sesuatu yang berharga Bapak Ibu. Ya, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan itu tentunya diri sendiri ya Bapak Ibu, tidak ada orang lain. Jadi di sini kita akan belajar teori kontrol oleh Dr. William Glasser. Ya, beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, jadi seperti yang sudah saya lakukan ya, karena saya sendiri juga guru mengontrol murid. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Sama, tidak apa-apa. Nanti dengan belajar ini mindset kita berubah. Oke, lanjut. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lanjut ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, di sini jadi kritik atau membuat orang merasa bersalah itu akan menguatkan karakter. Ya, itu menurut ya Dr. William Glasser, miskonsepsi ya, berarti kita salah mengerti ternyata ketiga-tiganya itu guru mengontrol murid, kemudian penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ternyata itu adalah miskonsepsi atau salah paham. Oke, lanjut. Oh ya, kemudian di sini ada orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, jadi sudah tentu kita sebagai orang dewasa, apalagi kita sebagai guru, pasti ya saya sendiri memiliki hak untuk memaksa. Padahal itu salah, ya kan itu miskonsepsi. Oke, lanjut. Ya, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, di sini ada stimulus respon, kemudian
kemudian ada teori kontrol bahwa kebutuhan kita sama menurut kita, tetapi pada teori kontrol bahwa kebutuhan realitanya itu kebutuhan kita berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tetapi pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Biar model berpikirnya menang atau kalah. Yang di teori kontrol model berpikir menang. Mana kata disiplin? Yang pertama, apa sih sebenarnya makna kata disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Bagaimana? Disiplin sesuai dengan aturan, berarti tata tertib ya kan, peraturan-peraturan. Kebanyakan orang menghubungkan jadi tadi kata disiplin dengan tata tertib, kemudian teratur, kepatuhan dan peraturan. Kata disiplin ini juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu kalau perlu tidak digunakan sama sekali di Bapak Ibu. Ya, masih sama saya juga masih seperti itu. Tapi dengan kita belajar bersama, harapannya kita bisa merubah dirinya Ya, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Kemudian disiplin juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, disiplin itu sebagai bentuk kontrol diri, belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai di sini adalah nilai-nilai kebajikan yang universal atau nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Itu adalah profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum Merdeka. Ya, di sini ada profil pelajar Pancasila, ya, beriman, bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Juga ada nilai-nilai kebajikan, ya, ada peduli, rajin, ya, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, tenggang rasa, gotong royong, kesantunan, kreatif, kejujuran, dermawan, hati, harga diri, dan lain sebagainya, toleransi juga. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Oke ya, sebelum kita lanjutkan, ya, mari Bapak Ibu jawab dulu pertanyaannya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ini pertanyaannya. Ya, sekalipun tidak ada penghargaan, tapi itu kan merupakan kewajiban kita, jadi harus tepat waktu. Oke, terima kasih ya, jadi kita akan tetap datang tepat waktu, berarti ini jawabannya, ya. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri
lingkungan Anda. Berarti di sini Bapak Ibu semuanya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Apalagi kita sebagai seorang guru, tentunya apa yang kita lakukan akan ditiru oleh anak didik kita. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau di sekolah Anda. Kira-kira nilai apa? Tadi ya ada nilai-nilai kebajikan banyak sekali. Kejujuran, mengapa? Karena kejujuran itu menggambarkan kepribadian anak, setiap anak. Karena apabila mereka berkata jujur, berarti mereka takut untuk melakukan kesalahan. Oke, terima kasih Bu Fendi. Jadi nilai-nilai kebajikan yang penting ya, itu kejujuran yang akan ditanamkan pada murid Anda. Oke, yang lain selain kejujuran, kedisiplinan. Oke, mengapa kedisiplinan? Itu kan penting, mendidik diri kita sendiri agar selalu mengerti aturan seperti itu, dan itu juga fondasi dari akhlak orang itu sendiri. Oke, terima kasih Bu Budi. Jadi kedisiplinan itu penting ya untuk pondasi murid ya. Nantinya disiplin berarti menjadi pondasi untuk lebih berakhlak di kemudian hari. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kita di sini akan belajar konsep tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Dian Goosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, perilaku manusia ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, Bapak Ibu, yang mana deh dari 1, 2, 3? Yang ketiga, ya, terima kasih, bagus sekali, orang yang menghargai diri sendiri ya. Ya, dari ketiga motivasi di atas, ya tadi sudah ya. Motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid Bapak Ibu di sekolah? Yang kedua, oke, mendapatkan imbalan. Berarti ya, murid-murid Bapak Ibu itu motivasinya karena ingin mendapat imbalan gitu ya, atau penghargaan dari orang lain. Masih banyak di situ ya. Iya, masih seperti itu, kebanyakan. Ya, yang kedua adalah hukuman. Ya, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Biasanya hukuman itu diberikan ya berupa fisik ya, biasanya gitu ya, tetapi bisa juga berupa psikis. Itu hukuman, berarti satu arah dari guru, tidak ada kesepakatan antara guru dan murid ya, ujuk-ujuk langsung dihukum saja gitu ya, telat langsung silakan berputar di halaman 10 kali. Nah, itu berarti hukuman gitu deh. Di sini ada konsekuensi. Selain hukuman ada konsekuensi. Konsekuensi di sini itu sudah terencana atau sudah disepakati. Berarti di sini bedanya dengan hukuman. Kalau hukuman itu satu arah, tidak ada kesepakatan dengan guru. Kalau konsekuensi itu sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Ya, biasanya konsekuensi itu dibuat
dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid itu sudah mengetahui sebelumnya itu konsekuensi yang diterima jika mereka melakukan pelanggaran. Dan pada konsekuensi ini, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Ya, di sini ada penghargaan Bapak Ibu. Saya setelah belajar di CGP, ya, penghargaan itu maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Berarti di sini penghargaan yang sudah kita lakukan, ya. Kira-kira itu untuk jangka waktu yang panjang itu sudah benar atau belum? Belum. Nyata selama ini masih belum sesuai, belum sesuai, karena penghargaan itu juga termasuk hukuman. Al-Fikon mengemukakan beberapa pernyataan bahwa penghargaan itu nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, kemudian mematikan kreativitas serta menghukum. Kira-kira dari sini Bapak Ibu bisa membayangkan mengapa penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang. Dari situ, dari tidak efektif, kemudian ada pengaruh jangka panjangnya, ada merusak hubungan. Kira-kira bagaimana? Mungkin karena diberikan penghargaan, jadi dia merasa saya harus baik terus, sementara ada waktu mungkin pas tidak fokus atau sedang tidak nyaman pikirannya, mungkin suasana hati, tapi dituntut mengerjakan sesuatu harus bisa karena saya sudah diberi penghargaan, jadi fokus sama penghargaan itu sendiri. Jadi saya harus mampu seperti ini, sementara mungkin pas ada masa-masa yang tidak mampu melaksanakannya, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu Bu Budi. Ya, terima kasih Bu Budi. Nah, berarti di sini bisa dikatakan bahwa menghukum itu bisa juga merusak hubungan atau tidak efektif gitu ya, tidak efektif. Ya, karena bisa juga merusak hubungan, mengurangi dan menurunkan kualitas tadi. Ada kalanya anak-anak kadang sedang bosan tetapi dengan penghargaan, wah kudu pintar, karena saya mau dapat hadiah, karena saya mau dapat penghargaan. Nah, di sini dan ternyata juga dapat mematikan kreativitas. Kalau nanti tidak dapat penghargaan lagi, anak-anak sudah tidak mau melaksanakan tidak mau menjalankan hal tersebut begitu Jadi penghargaan itu sama dengan menghukum seseorang. Belajar restitusi. Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat Jadi restitusi itu berarti anak itu berlatih memperbaiki kesalahan mereka. Nantinya harapannya mereka itu bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya dan menjadi karakter yang lebih kuat lagi. Kemudian di sini ciri-ciri restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam hati. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan juga. Restitusi diri cara yang paling baik.
Dan restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Restitusi juga menguatkan ya, restitusi fokus pada solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ibu, tadi kita sudah mempelajari konsep tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, sekarang ya, nanti Bapak Ibu di sini ada tindakan-tindakan di kolom sebuah hukuman atau konsekuensi. Oke, silakan. Oke, ya di sini. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu masuk konsekuensi atau hukuman, Bapak Ibu? Hukuman, oke. Hukuman. Oke, konsekuensi. Konsekuensi. Iya, menulis ya. Konsekuensi berarti di sini sudah ada kesepakatan antara murid dan guru. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau hukuman? Oke. Ya, betul sekali Bapak Ibu, hukuman ya. Biasanya berupa fisik ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi dan bagus sekali Bapak Ibu, ternyata sudah jelas ya. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, oke, hukuman. Ya, teman Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi ya, hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya. Konsekuensi ada kesepakatan antara guru dan murid. Kalau hukuman hanya satu arah saja, akan belajar segitiga restitusi. Tadi sudah belajar teori motivasi ya. Ada 3 tadi. Bapak Ibu ternyata masuk dalam kategori yang ketiga, dan ketiga itu adalah motivasi yang paling baik dari internal, dari diri sendiri ya. Tetapi pada murid-murid Bapak Ibu ternyata itu masih belum ya, masih pada motivasi dari eksternal karena ada penghargaan. Ya, tadi sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang kita akan belajar konsep segitiga restitusi. Tentunya Bapak Ibu sudah sering sekali ya segitiga restitusi terus gitu ya. Lanjut. Ya, di sini ada yang pertama gitu ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Biasanya kalau menstabilkan identitas itu Bapak Ibu ada kata-kata yang begini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Di menstabilkan identitas berarti di sini adalah kata-kata seorang guru yang bisa diucapkan, gitu di sini. Kemudian lanjut. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah ini kalau kita sudah, misalnya ada anak yang mengobrol atau bermain sepak bola di kelas, juga bisa berbuat salah, gitu misalnya Bapak Ibu guru tidak mencari kesalahan, misalnya namanya Gilang, gitu Nah itu menstabilkan tindakan. Nah di sini setelah itu kita validasi tindakan yang salah tadi. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Misalnya tidak. Misalnya kalau Gilang itu bermain bola di kelas, ternyata bola lampu itu terkena bola pecah, gitu Nah
Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu. Tadi misalnya murid sudah menjawab ya. Nah itu Bapak Ibu guru bisa menjawab dengan kata-kata yang seperti ini. Itu divalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya biasanya di menanyakan keyakinan Bapak Ibu bisa menggunakan kata-kata seperti ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Ya, mungkin kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ya, keyakinan kelas lah ya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kemudian kamu ingin melakukan apa untuk menyelesaikan masalah tadi? Ya, di sini kita akan melihat video tentang segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston, berlandaskan pada teori kontrol motor building research. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung matain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga
keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu telah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinan
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan, bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Ya, tadi Bapak Ibu sudah menyaksikan video tentang segitiga restitusi. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan tetapi belum tahu jenis segitiga restitusi? Apakah sudah pernah melaksanakan? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dan bagaimana hasilnya? Kalau hasilnya itu ya namanya kelas 1 ya tetap itu saja. Ya, masih sama, masih diulang lagi, ya. Oke, berarti beri waktu gitu, ya. Tanyakan waktunya, kapan mau berubah gitu, ya. Kapan mau memperbaiki diri. Nah, di situ, ya. Kemudian tadi sudah Bapak Ibu tentang segitiga restitusi, ya, keyakinan kelas. Ya, di sini sebelum kita belajar bersama, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Mengapa? Kan biasanya kita sudah biasa dengan peraturan kelas, peraturan sekolah. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas? Mungkin keyakinan kelas kan karena mereka membuat keputusan sendiri kesepakatan dengan guru, dan dengan sukarela misalnya menyebutkan di kelas harus patuh pada aturan, atau di saat guru sedang menerangkan kita mendengarkan mungkin. Nah, itu karena mereka dengan sukarela. Nah, yang mungkin yang dipegang oleh guru mungkin itu di saat anak itu misalnya membacakan, loh ini berarti sesuai dengan keyakinan kelas, ketika kita kembalikan ke mereka supaya mereka ingat ya keyakinan kelas kita membuat kenapa kita yang melanggar. Mungkin seperti itu kalau mungkin di kelas tinggi mungkin. Oke, terima kasih Budi. Ya, sangat bagus sekali jawabannya. Berarti di sini Bu Udi menjawab bahwa keyakinan kelas itu ada kesepakatan gitu, ya, antara guru dan murid gitu, ya. Murid itu dilibatkan untuk membuat kesepakatan gitu, ya. Ya. Jadi mungkin berbeda dengan peraturan gitu, ya. Biasanya kalau peraturan kan hanya sudah dibuat, berarti hanya satu pihak gitu, ya. Atau mungkin dibuat guru atau dibuat sekolah gitu tanpa murid dilibatkan gitu, ya. Oke. Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, di sini kita tadi sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira di sini nilai apa sih, keyakinan kelas yang seperti apa yang kita inginkan dari peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira bagaimana? Nilai apa? Keyakinan kelas apa? Nilai kesadaran. Oke. Yang lain keselamatan. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan, ya. Untuk kesehatan atau keselamatan. Lanjut. Ya, di sini nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara
tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Prosedur pembuatan keyakinan kelas ya tadi ya, kemudian semua siswa itu terlibat aktif gitu ya. Keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat ya, atau bisa juga malah hafal semua kelas. Kemudian catat masukan dari siswa, ganti kalimat negatif menjadi positif. Jadi di sini diusahakan tidak menggunakan kata-kata negatif toh. Jangan berbicara di kelas itu deh, misalnya itu deh. Tidak membuang sampah sembarangan. Itu kan ada kata negatifnya deh. Berarti membuanglah sampah pada tempatnya. Itu lebih positif. Kemudian kalau biasanya anak-anak itu kan pendapatnya itu kan panjang gitu kan. Nah, jadi guru itu menentukan nilai kebajikannya. Kemudian disepakati keyakinan kelas tanda tangan gitu kan. Kemudian tempel di dinding. Dan keyakinan kelas juga bisa berubah-ubah besar. Nah, kita di sini belajar itu masuk nilai-nilai yang apa sih nyatanya? Di sini tadi sudah belajar nilai-nilai kehormatan, peduli, keadilan, integritas, kejujuran, keamanan, keselamatan, kesehatan, ya, tanggung jawab, mandiri dan sebagainya. Oke. Nah, di sini kembalikan barang ke tempatnya. Ya, mungkin anak-anak akan seperti itu. Bu Guru mengembalikan barang di tempatnya. Nah, itu nilai apa? Kira-kira Bapak Ibu? Kedisiplinan. Oke, yang lain? Tanggung jawab, peduli. Oke. Ya, bertanggung jawab. Ya, terima kasih ya, bagus sekali. Oke, lanjut. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini masih negatif karena dilarang, itu negatif, kalimat negatif. Menghargai orang lain, ya, terima kasih. Saling menghormati, menghargai orang lain sama. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Iya, disiplin atau menghormati orang lain atau komitmen, ternyata komitmen pada diri sendiri. Berarti kalau hadir tepat waktu itu ternyata menghormati orang lain ya. Oke, lanjut. Komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menghargai. Oke, keamanan, saling menyayangi. Ya. Dilarang menggunakan narkoba misalnya, merokok ya di sekolah ini. Kira-kira nilai apa? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, kira-kira apa? Pergantian. Kira-kira nilai apa? Kesabaran. Oke, tertib. Lanjut. Iya, menghormati orang lain ternyata itu ya. Kemudian berempati. Itu nilai-nilai kebajikannya. Oke, lanjut. Nah, di sini kita juga akan belajar kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu tadi sudah keyakinan kelas, segitiga restitusi, teori motivasi dan sebagainya. Sekarang kita belajar kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 dasar kebutuhan manusia. Ya, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup semua ya, baik orang dewasa maupun anak-anak. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kemudian kesenangan, yang terakhir adalah penguasaan. Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar ini, kalau Bapak Ibu itu butuh atau tidak kira-kira dari 5 ini? Butuh sekali ya. Itu karena kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Jadi pasti butuh ya. Begitu juga anak-anak ya. Anak-anak tidak hanya orang dewasa saja. Kesenangan itu juga butuh ya. Ya, kebutuhan bertahan hidup sudah lagi. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah dan makanan gitu ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima gitu ya. Kebutuhan akan hubungan dari koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Lanjut, kebebasan gitu ya. Kebebasan
Gitu guys. Jadi biasanya kalau kita kan sebagai manusia harus terpenuhi semuanya, termasuk kebutuhan kekuasaan. Jika murid tadi ya itu tidak terpenuhi kebutuhan kekuasaannya, dia bisa mengatur orang lain, mengatur di lapangan bermain ya. Kemudian misalnya menyakiti secara fisik biar dia merasa harga diri gitu diterima gitu terus pokoknya sok gaya lah biasanya anak-anak kan seperti itu. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang pun tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lainnya. Nah itu jadi ada juga anak yang misalnya di rumah kurang kasih sayang juga nah di rumah di sekolah juga dia akan ya bisa juga caper gitu sama guru, Pak guru saya baru beli ini, baru beli japet, nah gitu nah itu biasanya seperti itu karena di rumah mungkin tidak mendapat kasih sayang dari orang tua. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak. Ya, ini contoh saja Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya Dinda seperti ini, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu bilang sama ibunya. Dinda itu kepada ibunya bilang seperti itu. Kira-kira Dinda kebutuhan apa yang belum terpenuhi oleh Dinda? Kebebasan, kesenangan. Iya, jadi ya kebebasan, cinta kasih sayang, kemudian penguasaan, kesenangan. Jawabannya kesenangan berarti Dinda mungkin di kelas tidak senang garap senandung menyanyi malah bu guru menyanyi marah. Jadi kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi ya. Lanjut. Oke, ada satu lagi. Nah, di sini Dinda lagi, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kan ada Bapak Ibu guru. Ya. Kira-kira kebutuhan apa ini yang belum terpenuhi? Kasih sayang, oke. Kekuasaan, kesenangan, cinta kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Yang mana ini dia? Oh, penguasaan ya. Belum mengontrol ya, mengontrol kelas ibu guru itu ke posisi kontrol. Tadi sudah kebutuhan dasar, sekarang 5 posisi kontrol. Ya, yang pertama adalah penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Penghukum di sini ya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Ini jangka panjangnya, jadi dendam kepada ibu guru. Dan biasanya kalau posisi penghukum itu bapak ibu guru akan seperti ini, patuhi aturan saya, awas besok ya, dan dia misalnya kamu selalu
posisi manajer itu berbuat sesuatu bersama dengan murid. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan di segitiga restitusi ya. Di manajer murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Berarti mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kata-katanya tadi sama dengan di segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, kira-kira dari kelima posisi kontrol ini mana yang lebih dominan dengan Bapak Ibu? Terima kasih manajer luar biasa ya. Manajer ya. Tingginya ke manajer tolong beri ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini masuk pemantau, penghukum, teman, pembuat orang merasa bersalah. Di bagian mana itu? Dari Pak salah ya. Pembuat merasa bersalah. Ya sudah paham sekali ya. Saya sendiri setelah mengikuti CGB di sini, saya memiliki pengalaman dan pembelajaran saya nih. Jadi setelah saya belajar konsep-konsep disiplin positif yang sudah kita pelajari bersama tadi, ada segitiga ya pengalaman saya. Ya. Ya tadi itu pengalaman dari saya nih Bapak Ibu mempraktikkan segitiga restitusi. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu bisa dipraktekkan nanti. Dan biasanya kalau di kelas Bapak Ibu kan banyak sekali ya. Saya sendiri juga seperti itu, banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Tadi yang di segitiga restitusi, kalau masalah itu sederhana, tidak begitu berat atau ringan, langsung saja keyakinan kelas juga bisa. Itu jika masalah kita ringan, kan ya? Oke, kemudian saya juga mau berbagi pengalaman ya dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas 6. Gitu ya tadi ya, di sini ada beberapa dokumentasi ya anak-anak membuat kesepakatan kelas ya. Ya, ini video. Ya, sudah. Ya, keyakinan kelas di kelas 6 itu yang pertama jujur, saling menghargai dan menyayangi, sopan santun, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban, selalu bahagia dan disiplin. Itu adalah keyakinan kelas 6. Mungkin apa yang saya sampaikan ini masih banyak yang kurang kemudian belum atau Bapak Ibu juga masih belum
belajar bersama lagi, kita sama-sama belajar di sini ya, untuk menjadi guru yang lebih baik ya ya. Guru yang mampu menciptakan anak-anak itu memiliki akhlak-akhlak yang positif gitu ya. Ya kita bersama-sama, kita berkolaborasi, karena tanpa kolaborasi tentunya kita tidak bisa mencapai itu ya. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas berbagi praktik baiknya yang telah disampaikan oleh Putri HDN SPJ. Ya, yang di sini nantinya kita akan mencontoh, ya, mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Putri agar kita bisa menjadi seorang pendidik yang baik untuk murid-murid kita, memerdekakan murid-murid kita nanti. Demikian acara demi acara sudah selesai. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.